Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Senin, tanggal 2 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Tidak banyak yang saya bahas hari ini. Saya tidak punya ide-ide ya. Saya hanya memberikan satu masukan saja terhadap para para hiking ya, banyak hiker, para pendaki gunung, para climber, dan para orang-orang yang mempunyai kegiatannya di hutan, kegiatannya di gunung. Pertama-tama saya mengucapkan semoga tetap melakukan suatu kewaspadaan, terutama sekarang musim penghujan ya, atau musim hujan, musim turun hujan, di mana medannya licin dan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga seperti halilintar, kemudian badai dan lain sebagainya. Dulu saya waktu masih anak-anak ya, itu juga suka ke gunung dan suka membuat satu sensasional di gunung ya, membuat satu kenang-kenangan di gunung dan lain sebagainya. Pokoknya saya hobi ke gunung ya, mulai dari SD sampai SMP. Kemudian saya SMA tidak, SMA saya di Jakarta ya, sudah di kota. Sebetulnya persiapan daripada naik gunung, pergi ke hutan, pergi hiking, climbing dan sebagainya, memerlukan suatu mental yang sangat prima, kondisi yang sangat prima, dan tentu saja persiapan akomodasi yang cukup ya. Sebetulnya di gunung itu adalah merupakan suatu kehidupan yang survival ya. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan survival ya. Jadi kalau yang cengeng-cengeng, yang biasa anak mami begitu ya, untuk di gunung agak sulit juga ya untuk di hutan ya, karena di situ dituntut agar menjadi manusia yang survival. Saya hanya memberikan satu masukan saja bahwa di gunung itu kan tidak ada orang jualan makanan, tidak ada orang jualan minuman dan lain sebagainya. Untuk menjadi survival, saya kira sebaiknya di antara lintasan-lintasan, di antara seperti shelter dan sebagainya, pokoknya dekat-dekat seperti itu ya, untuk perkemahan dan sebagainya, untuk camping. Sebaiknya para pendaki membawa seperti biji-biji yang bahan makanan ya, misalnya biji jagung atau biji ya, pokoknya yang bisa dikonsumsi ya, bukan untuk dimakan. Artinya disebar begitu ya, di antara misalnya perlintasan, di antara shelter, di mana suatu saat tanaman daripada yang disebarkan itu bermanfaat. Bukan saja mungkin bermanfaat pada waktu penanamnya, mungkin, atau penanamnya juga bisa manfaatkan daripada hasilnya. Misalkan menanam sekarang, ini bulan November, kemudian bulan Januari atau bulan Februari naik gunung kembali, atau hiking kembali, atau climbing kembali, dan mungkin menikmati daripada hasil yang ditebarkan itu. Ya, itu bukan orang perkebunan ya, artinya untuk menjaga-jaga daripada persiapan untuk konsumsi ya. Ya, misalnya tidak sampai mengenyam hasilnya, tentu saja dimanfaatkan oleh mungkin orang yang sesudahnya ya. Misalnya orang yang climbingnya sekarang atau hikingnya sekarang bulan November, kemudian pada waktu jagungnya itu tumbuh, kemudian berbuah, berhasil,
kemudian tidak naik gunung lagi. Kemudian ada orang lain yang naik gunung pada waktu jagungnya itu atau kacangnya itu eh, berbuah gitu ya. Jadi artinya ada orang lain lagi yang di belakangnya yang menikmati hasilnya. Artinya tidak menanam jagung hari ini untuk besok nanti dinikmati, akan tetapi sebagai sebagai sarana umum ya, artinya sebagai fasilitas umum begitu ya, pendapat saya ini ya, hanya pendapat saya, kecuali memang tidak ada ada larangan untuk melakukan suatu kegiatan di hutan atau di gunung atau di sekitar itu ya. Sesungguhnya masukan saya seperti itu saja pada hari ini. Sebetulnya sudah lama saya punya ide-ide seperti itu ya, untuk agar orang-orang yang mungkin tersesat di gunung, di hutan, ada sumber makanan seperti itu ya, misalnya sayur-sayuran. Kan tidak ada di gunung sumber-sumber sayuran itu ya, kecuali memang orang-orang yang sudah mengetahui daun-daun tertentu yang bisa dikonsumsi, daun-daun liar misalnya kan. Tapi kalau orang-orang yang misalnya untuk pemula, untuk naik gunung, tidak tahu mana yang harus bisa dimakan, tidak tahu mana yang tidak bisa dimakan, itu kan agak sulit ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya membawa stik singkong, menanam singkong, kemudian ada pemula naik gunung misalnya, ini contoh saja, tapi dia tahu itu ada daun singkong kan bisa dimakan, seperti itu ya. Kecuali orang-orang yang sudah berpengalaman ke gunung misalnya kan, seperti itu. Saya kira hanya itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.